masyarakat membagikan apa yang dia punya, misalnya ketela atau jemblem, waktu itu kan gitu. Tapi rusak jamnya? Rusak. Oh, udah jam baru rusak. Iya. Kemerdekaan itu adalah hal yang untuk mempertahankan yang sudah diraih ini. Kalau saya sudah baby boomer ya. Sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman pemilih semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Intan Hasibuan, dalam podcast Balik Bilik TPS. Kita cek ada apa sih di Balik Bilik TPS. Episode kali ini spesial banget karena untuk pertama kalinya kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua KPU Kota Batu, Bapak Heru Joko Purwanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kabarnya baik, seger waras, seger awai waras pikiri. Iya nih, jadi sebenarnya teman pemilih, Pak Heru ini sosok yang cukup sering mengajak warga KPU Kota Batu, di lingkungan KPU Kota Batu untuk ngobrol. Sering sekali ngajak ngobrol dalam berbagai kesempatan. Tapi di kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk ngobrol lebih dekat nih dengan Pak Heru. Pertama-tama saya pengen tahu nih Pak, Bapak ini pengalaman di kepemiluan sampai akhirnya jadi Ketua KPU Kota Batu tuh gimana sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Intan dan seluruh pemirsa dimanapun berada, bahwa saya akan sedikit bercerita. Saya itu kebetulan di rumah saya itu saudaranya banyak. Okay. Rumah saya kecil, sehingga saya nggak punya kamar. Saya nggak punya kamar pribadi, sehingga setiap habis sekolah, sore gitu mesti nongkrongnya di rumah temen, di kamar temen, seperti itu terus. Saya nyampang itu memang ke kondisi kita ya, yaitu kondisi rumahnya kecil, keluarganya banyak. Bapak saya itu dari TNI AD pangkatnya rendahan, jadi kalau tanggal 1 itu bingung, malah waktu itu bingung istilahnya bagi. Saya itu mulai ketertarikan ke dunia kepemiluan itu pada tahun 99. Jadi tahun 99 itu Pak Heru saya sudah ikut berkecimpung di KPPS. Oh, mulai dari KPPS ya Pak? Dari KPPS di tahun 99 itu, dulu itu gabungan partai politik yang menjadi panitianya. Nah kebetulan saya ditunjuk Bapak saya ikut biar ya saya ikut. Ya dulu itu waktu pemilu 99 itu kita masih betul-betul pure istilahnya semua cari pinjaman. Lampu strongking, pakai tenda itu terpal, itu mendirikan dari bambu. Itu betul-betul nggak ada anggaran kayak seperti ini. Jadi 99 itulah saya mulai dari meniti karir, atau bukan meniti karir ya, itu waktu itu karena keterpaksaan, dipaksa Bapak. Walau dulu kan orang tua kita itu ada benarnya sih. Jadi yang saya petik pelajaran dari Bapak saya, suatu kegiatan yang baik, baik diri pribadi maupun organisasi maupun kelembagaan ataupun satuan kerja kita itu, kalau kita tidak membiasakan diri, memaksa ego kita, tidak akan bisa. Tidak akan. Contohnya begini, dalam hal gini aja lah, kita beribadah lah. Kalau kita nggak memaksakan waktu azan ini harus sholat, ya nggak terbiasa. Betul. Tapi kalau sudah dibiasakan, karena kita harus memaksa, dilatih, nggak ada sebuah sesuatu yang sudah berjalan dengan apa adanya itu keniscayaan tidak. Tapi itu perlu pelatihan, saya kira itu. Dari tahun 99 ikut, waktu itu yang paling muda ya bagian angkat-angkat, bagian menyalakan lampu. Tapi kondisinya waktu itu saya sangat nyaman sekali. Karena masyarakat membagikan apa yang dia punya, misalnya ketela atau jemblem, waktu itu kan gitu. Keripik, ya seperti itu dikasihkan sama. Nah, jadi itu yang pertama. Setelah itu, 99 berikutnya, saya ada di kepemilian berikutnya saya menjadi PPS Desa Pendem. Nah, ikut menjadi PPS dan mendaftar kebetulan jadi ketua, langsung jadi ketua PPS. PPS, Ya.
PPS 2 periode, 2 kali ada pemilihan, saya ikut tetap menjadi ketua PPS. Setelah itu beranjak menjadi ketua PPK. Anggota PPK dulu. Anggota PPK di Kecamatan Jonrejo. Setelah itu periode berikutnya saya menjadi ketua PPK sampai 2 periode. Nah, setelah berikutnya menjadi PPK, saya karena sudah 2 periode, akhirnya kita pindah menjadi Panwascam Jonrejo. Setelah nyampang menjadi Panwascam itu karena dunia saya di penyelenggaraan pemilu itu mulai muda, saya banyak mengambil hikmah. Saya banyak teman, banyak relasi, banyak dikenal di mana-mana, bukan berarti terkenal ya. Kita kenal dengan teman yang di kecamatan lain dan sebagainya, itu adalah modal-modal untuk kita ke depan. Saya kira sampai saat ini. Saya waktu itu akhirnya dengan daftar menjadi anggota KPU. Tapi saya ingin sekali waktu menjadi PPS itu saya terinspirasi teman-teman di KPU Kota Batu, di KPU RI. Oh kok seandainya saya jadi ketua KPU bisa nggak ya? Saya waktu itu angan-angan saya begitu. Ternyata senyamang kita berusaha dan kita terus ndablek, ya sampai saat ini alhamdulillah bisa menjadi ketua KPU Kota Batu. Sebelumnya menjadi anggota. Itu Mbak Intan. Berarti itu di tahun 99, itu umur berapa Bapak pertama kali? Saya 99 ya umur 30, kurang lebih 30 ya. Tapi 30 itu paling muda, yang lainnya kan tua-tua begitu. Lebih tua lagi ya berarti. Yang dipilih menjadi panitia itu yang sudah di organisasi, bukan organisasi, di partai politik, karena gabungan partai politik. Jadi dulu seluruh partai politik mengirimkan delegasinya untuk menjadi. Saya waktu itu tidak berpartai politik, tapi bapak saya berpartai politik, sehingga akhirnya saya disuruh. Berarti kita kan sering sekali menyebutnya kan kalau pemilu atau pilkada itu kan pesta rakyat gitu ya. Berarti pada saat itu suasana pesta rakyat itu lebih kental ya Pak, dengan kayak jangan tadi bilang ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih apa. Waktu itu memang benar-benar saya katakan tidak hanya di dalam penyelenggaraan, saya amati di partai politik pun waktu tahun 99 dan sebelumnya itu pengurus partai itu malah tekor-tekor, rugi. Nah, salah satunya adalah bapak saya itu salah satu pengurus partai, itu sawahnya sampai kejual. Sampai kejual untuk belani partainya itu. Ya nggak seberapa sih, tapi karena tuntutan betul-betul idealismenya ada, itu yang dibangun memang ada waktu itu, memang sampai sebegitunya. Ya, tapi ya tidak bisa kita kembalikan atau kita hanya bisa kita menengok yang kemarin atau masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Oke, betul. Berarti gini Pak, Bapak kan sudah melewati beberapa kali pemilihan gitu. Iya. Ini masih di momen kemerdekaan nih Pak. Iya. Ada nggak sih Pak momen kemerdekaan yang Bapak ingat suasananya, tapi mungkin pas ketika masih bebarengan dengan kepemiluan Pak? Ya, waktu itu kita masih di kantor Jonrejo ya. Waktu itu kantor kita masih di Telekung. Nah, yang di... Sekarang dipakai untuk di Sub. Oh iya, betul. Nah, kita pernah, waktu itu saya sudah menjadi komisioner juga, baru PAW, mengganti antar waktu. Kebetulan di 2017-18 itu ada pimpinan komisioner KPU yang diterima di KPU Provinsi, sehingga saya menjadi PAW-nya. Ya, disitulah saya masuk mulai. Dan saya ingat betul saya pertama kali merayakan peringatan 17 Agustus itu di KPU bersama rekan-rekan Bawaslu. Oh, bareng? Bareng, ya. Di sana kita ciptakan suatu ritme irama bersama untuk menyongsong atau menyambut kemerdekaan ini dengan riang gembira, dengan mengadakan lomba-lomba. Yang saya ingat sekali saya baru punya jam bagus, baru bisa beli jam. Seumur-umur hidup saya jamnya bagus, bukan mahal ya, menurut saya bagus. Waktu itu saya buat lomba, talinya lepas, putus. Ya itu aja yang saya ingat. Tapi rusak jamnya? Rusak.
Udah jam baru rusak. Iya. Iya. Oke, tapi sebenarnya menurut Pak Heru secara pribadi, arti kemerdekaan itu apa sih Pak? Nah, arti kemerdekaan itu sebetulnya menurut saya, kemerdekaan itu adalah hal yang untuk mempertahankan yang sudah diraih ini. Jadi kemerdekaan itu bukan memang secara harfiahnya kita kemerdekaan, ada proklamasi, dan kita diakui oleh dunia itu secara harfiahnya. Tapi secara intinya bahwa kemerdekaan itu adalah kita bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai dalam kemerdekaan itu sendiri. Mempertahankan negara kesatuan ini, mempertahankan kerukunan, termasuk kita etos-etos kerja kita pertahankan dan sebagainya, itu implementasinya ke sana. Jadi saya pikir kemerdekaan itu adalah esensinya adalah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Gitu. Ini kita sambungkan dengan Bapak sebagai Ketua KPU Kota Batu nih Pak. Yeah. Nilai-nilai kemerdekaan apa Pak yang kayaknya harus sekali diterapkan? Kita kan sudah selesai nih tahapannya. Yeah. Nah, yang paling sesuai untuk diterapkan pasca tahapan pemilihan serentak 2024 kemarin itu apa Pak? Kalau nilai-nilai dasarnya bahwa yang bisa diimplementasikan di satuan kerja kita, jadi semangat kemerdekaan itu sendiri. Di mana kita tahu sendiri proses kemerdekaan kita, waktu itu para pendahulu kita, para pejuang kita itu, yang pertama adalah rasa persatuan, rasa nasionalismenya yang begitu kuat. Itu yang perlu kita pegang. Ya. Terus yang kedua, semangat dedikasinya sangat luar biasa. Dengan segala keterbatasan, tapi mampu mengerjakan di luar ekspektasinya. Itu. Jadi yang pertama adalah kita buat Satker kita ini rukun. Nah, saya yakin di dalam suatu lingkungan kerja, di dalam suatu lingkungan rumah tangga, bahkan di tetangga itu permasalahan pasti ada. Ya, tidak mungkin semua kita manusia ini di pikiran kita atau di benak kita atau kita itu sama Gusti Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa itu diberikan ujian-ujian. Semua manusia pasti ada. Saya nggak yakin kalau ada orang, saya baik-baik saja, saya nggak punya masalah. Semuanya dikasih ujian, bukan masalah, ujian. Nah bagaimana kita istilahnya memanajerial ujian tersebut yang bisa kita implementasikan terhadap satuan kerja kita. Ya, yang pertama adalah kerukunan, yang kedua adalah dedikasi kerja, semangatnya itu yang kita tiru. Dengan keterbatasan, dengan berbagai macam apapun kita tetap bisa berjalan. Waktu itu bisa sampai merdeka. Misalnya tidak ada finansial yang waktu itu didapatkan oleh para pejuang. Tapi dengan semangat, dengan pola kerja yang bagus, dan dengan peralatan finansial seadanya, tapi dengan kerukunan dan kekompakan bisa dilaksanakan. Berarti garis besarnya adalah kita harus menjaga kekompakan, kerukunan, betul, dan kita harus memanfaatkan apa yang kita punya untuk bekerja semaksimal mungkin gitu ya Pak. Tapi dengan yang sudah kita lewati kemarin ini, ada nggak sih Pak yang menurut Bapak dari tahapan pemilihan serentak kemarin itu yang menantang untuk Bapak? Untuk Bapak sebagai Ketua KPU nih Pak, ada nggak Pak? Sangat menantang sekali karena pemilihan serentak ini adalah norma baru, jadi di mana kita melaksanakan di dalam tahun yang sama, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Ini yang sangat menantang adalah jeda waktunya, di mana jeda waktu yang seharusnya kita ada spare waktu untuk di segala tahapan, namun dengan keserentakan ini akhirnya mampat. Akhirnya ada beberapa waktu kita yang dipersingkat, artinya bukan dipersingkat, dimampatkan. Inilah tantangannya. Jadi menyatukan dua kegiatan dalam satu waktu dengan irisan yang sama, ini dengan konten atau dengan permasalahan yang berbeda. Ini tantangannya di situ. Kalau dulu enggak kan pemilu, pilkada, dan tidak di tahun yang sama. Itu mempersiapkannya dan sebagainya. Kalau dulu tentunya banyak waktu dan bisa istilahnya menata lebih awal. Kalau ini kita bekerja dengan waktu, itu saja. Oh gitu, oke. Kalau menurut Bapak itu tadi kan berarti karena mepetnya waktu gitu ya. Tapi kalau melihat kinerja kita kemarin, menurut Bapak kita bisa nggak sih Pak melaksanakan pemilihan serentak kalau di 2029 ternyata serentak lagi? Kira-kira kita bisa nggak sih Pak? Bisa, harus bisa ya.
harus bisa. Karena kenapa saya ngomong bisa, indikatornya sudah tampak. Kemarin di 2024 kita melaksanakan itu belum terbesit pengalaman untuk keserentakan itu ya, tapi kita bisa. Nah, apalagi untuk tahun ke depan. Intinya kita sebagai Satker KPU daerah, KPUD ini kita harus siap melaksanakan perintah undang-undang peraturan yang dibuat oleh pimpinan kita di KPU RI melalui KPU Provinsi dengan pemerintah pusat. Apapun yang dititahkan kepada kita, tidak boleh kita tidak siap, kita harus siap. Dengan catatan yaitu tadi, kita tetap akan memboyong semangat dari yang saat ini terjadi. Momen istilahnya 80 tahun Indonesia Merdeka ini. Oke. Jadi itu teman pemilih, memang saya sering sekali mendengar bahwa Pak Heru ini mengatakan kita harus rukun, kita harus kompak. Kemudian yang terakhir yang sering sekali saya dengar dari Pak Heru adalah Bapak ini sering sekali bilang kita harus siap, kita harus siaga, apapun yang terjadi kita harus siap gitu. Itu menurut saya yang harus kita garis bawahi dan harusnya sih bisa ya untuk kita lanjutkan lagi dalam pemilihan selanjutnya. Begitu ya Pak? Harus bisa. Ya. Oke, tapi ada nggak sih Pak hal yang Bapak tandai dari pemilihan kemarin untuk harusnya bisa diubah dan diperbaiki di pemilihan selanjutnya? Ada sih, ya banyak yang perlu kita tandai, yang saya tandai dan perlu kita perbaiki di masa ke depan. Yang pertama adalah solidaritas kita sendiri, internal. Yang jelas di internal kita itu harus kokoh, karena kita adalah dianggap istilahnya dari pihak luar, dari masyarakat, kitalah yang melaksanakan, kitalah wasitnya. Untuk itu kekompakan yang pertama kita tandai, harus dijaga sedulurannya. Yang pertama itu. Artinya apa? Dengan rasa persaudaraan dan sebagainya, ada yang berat saling dipikul, itu nanti akan menjadikan ritme kerja yang profesional. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di dalam tahapan banyak sekali karena kita masih dalam tahap boleh dikatakan bukan uji coba sih. Kita yang pertama kali melaksanakan keserentakan ini tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang sudah, bahkan kami sudah misalnya di divisi logistik itu membuat bunga rampai, apa prosedur dan sebagainya yang perlu istilahnya diperbaiki. Seperti mekanisme perundang-undangan, misalnya kalau nanti logistik ini harus diturunkan malam, apakah nggak bisa pagi? Hal-hal semacam itu semua kita bukukan, kita catat, sudah kita sampaikan kepada pimpinan kita untuk kemudian menjadikan bahan evaluasi dan menjadikan bahan untuk pijakan, untuk perbaikan kepemiluan di masa mendatang. Oke, gini Pak, ini tadi kan kita sudah membahas tentang kinerja kita, harapan kita sebagai penyelenggara nih. Tapi kalau misalnya nih, ini kan sekarang lagi banyak banget anak muda Pak. Jadi ada gen milenial pun masih cukup muda lah dibilang, belum terlalu usia lanjut banget Pak. Ada gen milenial, kemudian ada gen X, gen Z, dan sekarang yang terbaru ada gen Alpha lagi. Ya? Ada nggak sih Pak pesan untuk pemuda yang terkait dengan kemerdekaan nih, karena situasinya lagi kemerdekaan, dan terutama untuk partisipasi dalam pemilihan yang akan datang? Ya baik, nah, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya menyapa seluruh masyarakat, pada umumnya seluruh masyarakat pemirsa, dan pada khususnya untuk masyarakat Kota Batu, baik dari yang gen yang disebutkan tadi, baik dari milenial, kalau saya sudah baby boomer ya, milenial sampai gen apa, nanti saya berpesan kepada adik-adik semua, jangan kita ini stuck di dunia nyaman. Saat nyaman jangan stuck di situ. Maka kita harus bergerak. Jangan selalu saat ini yang sering kita hadapi adalah generasi katanya mager dan lain sebagainya. Kita harus bergerak. Jangan selalu mencari dunia nyaman atau stuck di dunia nyaman. Ekspansilah ke dunia-dunia baru, dan untuk partisipasi berikutnya kita jangan apatis terhadap kepemerintahan, terhadap segala apa yang sesuatu yang sudah diamanatkan, baik di undang-undang peraturan, kita harus selalu update mengikuti. Untuk itu kalau kita tidak sering, intinya adalah literasi, seringlah membaca dan mencari informasi. Media sosial jangan dijadikan hanya sebuah hiburan saja, tapi buatlah mencari
informasi, sumber informasi. Dari sumber informasi ini kita akan mengerti sesungguhnya yang terjadi selama ini adalah miskomunikasi, di mana dunia politik itu sebetulnya adalah jahat. Politik itu adalah alat untuk memeras. Sebetulnya kalau kita sering membaca dan sering bertanya, mencari informasi, sebetulnya politik itu adalah suatu alat ya, suatu perangkat yang kita dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa politik itu tidak terjadi pada saat ini saja, tidak di pemerintahan saja. Tatkala kita kecil itu kita sudah bermain politik. Contohnya kalau kita minta uang sama bapak ibu kita, ternyata gak dikasih. Tapi setelah ada temannya bapak ibu kita datang, kita merengek-rengek, akhirnya dikasih. Hal-hal inilah, ini sudah masuk dunia politik. Untuk itu jangan jangan mager atau jangan antipati terhadap politik. Mari kita upgrade diri kita, mengetahui minimal informasi. Kalau tidak tahu, ya mari kita ke KPU. Nah, mari kita ke KPU Kota Batu untuk mencari informasi. Iya, jadi sebenarnya Pak, dulu sebelum menjadi staf di KPU, saya juga salah satu orang yang takut dengan politik. Yeah. Menurut saya politik itu lumayan menegangkan, kemudian mengerikan lah menurut saya. Tapi ternyata ketika berkesempatan untuk masuk langsung di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, ternyata banyak sekali pembelajaran, kemudian ditemani dengan Bapak Ibu yang sudah senior tapi tetap merangkul gitu. Nah, untuk sudah hampir akhir nih Pak kita. Gitu ya? Iya, betul, sudah hampir akhir. Tapi sebelum pertemuan kita berakhir nih Pak, saya mau tanya, kalau misalnya Bapak diminta untuk menggambarkan proses dalam pemilihan serentak 2024 kemarin dalam satu kata, apa Pak? Sibuk. Betul, sibuk ya Pak? Sibuk sekali ya. Bahkan sampai kita bilangnya sudah bukan integritas 24 jam, tapi 36 jam ya? Ya, itulah kerja-kerja KPU. Jadi tatkala kita momen tidak bisa karena menunda pekerjaan karena kita di deadline. Apalagi kita mengerjakan sesuatu dalam tahapan kemarin itu ada batas waktunya. Jam D, hari H itu dan ada. Makanya harus dikerjakan dengan kondisi apapun. Bahkan teman-teman ada yang tidak tidur 3 malam bisa jadi. Ya, kita bisa jadi tidur di mobil dan lain sebagainya. Kalau 2 kata, sibuk, lelah, sukses. Kalau 3 kata ya, sibuk, lelah, tapi sukses. Gitu. Ya. Oke, ada closing statement mungkin Bapak? Ya, saya berharap dengan yang sudah kita alami bersama, closing statement saya terhadap kita, lembaga, juga seluruh masyarakat Kota Batu, mari kita jaga kota kita tercinta, mari kita jaga integritas bangsa kita, mari kita bersama-sama gotong royong, kita hidupkan kembali nilai-nilai Pancasila, dan tentunya di dalam suatu pekerjaan kita tidak bisa dalam menentukan pekerjaan itu pekerjaan misalnya yang baik-baik saja atau yang kurang baik ditinggalkan. Yang jelas kita harus berusaha menapak jalan lurus terus. Kita harus seperti profesionalismenya seperti sopir. Sopir itu fokus menatap ke depan, sekali menoleh kanan kiri melihat spion. Artinya apa? Nah, kita buat pelajaran masa lalu untuk menyongsong ke masa depan. Oke. Itu dia, berarti kita harus menengok ke masa lalu untuk menyongsong masa depan. Begitu nggak Pak Heru? Yeah. Baik, terima kasih Pak Heru karena sudah mau hadir di podcast kami. Untuk teman-teman pemilih nih, jangan lupa untuk tonton terus podcast kita, Balik Bilik TPS, hanya di akun YouTube official KPU Kota Batu. Kita cek ada apa sih di Balik Bilik KPU. Oke, Bapak, episode kali ini adalah episode khusus spesial kemerdekaan Indonesia. KPU Kota Batu mengucapkan, Dirgahayu Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sampai jumpa di episode selanjutnya.